Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir mata kuliah struktur data dan algoritma, kami dari kelas 24C, Prodi S1 Sains Data Unesa, Universitas Negeri Surabaya dengan dosen pengampu kita, Ibu Dr. Atik Wintarti, MSI. Lanjut. Kali ini kita akan menjelaskan proyek akhir kita dari mata kuliah struktur data dan algoritma, yakni membuat sistem prediksi kualitas wine dengan menggunakan decision tree. Next. Sebelumnya izinkan saya kelompok kami memperkenalkan. Ya, yang pertama, Ya, saya Ahmad Maulana Rizky Gusti Sarjono dengan NIM 2403155421. dan saya Muhammad Fadli Saifullah dengan NIM 24031554173. Oke, kita akan membahas dari topik yang pertama yaitu latar belakang. Jadi latar belakang ini sendiri dari proyek kami ini adalah eh, kami ingin mengetahui jika di masa depan, misal kami mendapat pekerjaan yaitu sebuah data analis, dan lalu kita diminta untuk membuat atau melakukan hal yang sama dengan apa yang kami lakukan di proyek ini, maka kita berharap dapat memberikan solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan dari customer kita nanti. Lalu untuk topik selanjutnya yaitu tujuan proyek. Tujuannya sendiri adalah agar kita dapat tahu bahwa kira-kira sejauh apa program tree ini dapat melakukan prediksi terhadap dataset yang kita gunakan ini. Selanjutnya. Lalu ada juga apa itu decision tree? Decision tree adalah algoritma pembelajaran yang bersifat non-parametrik yang biasanya digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Nah, untuk tree, tree-nya itu adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul yang saling terhubung. Contohnya kayak pohon. Dan alasan saya memilih decision tree ialah karena sifatnya yang fleksibel untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarkis serta mendukung berbagai operasi penting secara optimal. Baiklah, sekarang kita lanjut ke bagian penjelasan coding dan juga demo. Jadi yang pertama di sini ini adalah tree kita, yang mana bisa kita lihat di sini yaitu jika kandungan alkoholnya kurang dari 10,53, maka lanjut ke total sulfur dioksida. Jikalau total sulfur dioksidanya kurang dari 98,5, maka ia akan turun ke kandungan sulfat. Jika kandungan sulfatnya kurang dari 0,57, maka ia akan looping menggunakan if, mempertanyakan lagi perihal alkoholnya. Jadi jika kandungan alkoholnya masih kurang dari 9,75, maka ia akan masuk ke kelas 5 atau kualitas 5. Nah, untuk codingnya sendiri kita langsung masuk saja di sini. Yang pertama itu class node, kita memanggil class node. Lalu selanjutnya ada def underscore init self condition none, class label sama dengan none. Nah, lalu ada self condition sama dengan condition. Di sini adalah kondisi split, contoh jika alkoholnya kurang dari 10,53. Lalu di sini ada self.left itu untuk kondisi true, lalu self.right untuk kondisi false, lalu self.class underscore label sama dengan label itu untuk kualitasnya sendiri atau kelasnya. Lalu yang selanjutnya ada kelas binary tree, def underscore init dalam kurung self root,
self.root sama dengan self.build underscore tree. Lalu ada build tree untuk masuk ke pertanyaannya yang pertama. Not 1 yaitu alkohol kurang dari 53, alkohol kurang dari 10,53. Lalu untuk yang kedua, not 2 total sulfur dioksida jika kurang dari 98,5 maka ia akan masuk ke kondisi true. Begitu juga dengan seterusnya. Lalu untuk yang kondisi false, dimana yaitu masuk ke not 4, not 4.left, not sama dengan class label sama dengan 5, lalu not 4.right sama dengan not, class label sama dengan 5. Lalu sini not 5 sama dengan not jikalau fix acidity-nya kurang dari 9,95 maka ia akan masuk ke kondisi false. Langsung saja kita praktekkan codingannya. Kita run. Nah, yang pertama di sini kita akan memilih untuk menunya. Yang pertama ada prediksi kualitas ini, atau yang kedua yaitu keluar. Maka kita di sini pilih ke kondisi yang pertama, menu yang pertama. Nah, lalu lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu kita harus memasukkan nilai untuk setiap fitur yang berada di sini, di atas ini ya. Pertanyaan pertama itu adalah kandungan alkoholnya berapa persen. Nah, dari dataset yang telah kita ambil, di dataset tersebut kandungan alkoholnya itu minimal ada di 8,4 dan dengan maksimum 14,9. Jadi kita akan memprediksinya. Jadi kita pertama masukkan persentase alkoholnya. Jadi kita akan masukkan 9,60 misal. Lalu yang selanjutnya kita akan memasukkan total sulfur dioksida. Di dalam datasetnya sendiri total sulfur dioksidanya ada di minimum 6,0 mg hingga 289 mg. Jadi kita masukkan tengahnya saja, yaitu sekitar 145. Lalu selanjutnya yaitu sulfatnya di dalam datasetnya minimum 0,33 gram hingga 2,0. Jadi kita masukkan 1 gram. Lalu pertanyaan yang ketiga selanjutnya yaitu fixed acidity. Untuk fixed acidity-nya sendiri minimumnya ada di 4,6 gram hingga 15,9 gram. Kita bisa masukkan di angka 7,5. Lalu untuk residual sugar. Untuk residual sugarnya di sini minimum 0,9 gram hingga 15,5 gram. Jadi kita coba masukkan 7,5. Lalu selanjutnya yaitu free sulfur dioksida, di mana dalam dataset sendiri minimumnya yaitu 1 mg hingga 72 mg, maka kita ambil tengahnya saja yaitu 36 mg. Lalu untuk volatile acidity-nya di dalam datasetnya minimumnya 0,12 hingga 1,58 gram. Jadi kita masukkan 0,75. Kita ambil tengahnya. Nah, di sini udah terlihat yaitu hasil prediksinya. Kualitas dari wine ini adalah dengan kandungan telah kita masukkan tadi adalah 5. Untuk keterangannya sendiri ada di angka 4 itu quality below average, terus 5 average quality, 6 good quality, 7 adalah excellent quality. Jadi karena berdasarkan kandungan telah kita masukkan tadi, maka kualitasnya adalah 5, yang mana 5 sendiri adalah average quality. Lalu ini kita bisa masukkan angka 2 untuk keluar. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili dari kelompok terakhir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.